Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murja Ramadhani dan bersama anggota kelompok saya yaitu Muhammad Devi Akbar. Di materi ini kami akan menjelaskan mengenai lembaga zakat dan saya harap kami bisa memberikan teman-teman pemahaman dan pengetahuan lebih dalam terkait lembaga zakat ini. Yuk kita simak videonya. Halo teman-teman, sebelum kita membahas mengenai lembaga zakat, kita harus tahu dulu apa itu zakat. Di sini saya akan menjelaskan apa itu zakat. Zakat yang berasal dari kata zakah yang berarti baik, berkah, tumbuh, bersih, dan bertambah. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah sebutan bagi sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan dan diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahik dari orang-orang yang wajib mengeluarkan atau muzaki. Secara etimologis, zakat berarti wajib sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Terus, menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh orang-orang muslim yang sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat harta adalah zakat yang dibayarkan pada saat tertentu ketika harta yang kita miliki telah mencapai batas dan waktu wajib membayar zakat, baik untuk harta benda seperti emas, perak, harta peternakan dan pertanian, tambang, perniagaan, harta temuan, harta hasil laut, dan harta profesi. Selanjutnya, apa itu zakat mal? Zakat mal atau zakat harta yaitu zakat yang dibayarkan pada saat tertentu ketika harta yang kita miliki telah mencapai batas dan waktu wajib membayar zakat, baik untuk harta benda seperti emas, perak, harta peternakan, pertanian, tambang, perniagaan, dan harta temuan, harta hasil laut, dan harta profesi. Nah, ini adalah macam-macam zakat mal atau zakat harta ya, yaitu ada zakat hewan ternak, zakat emas, perak, dan uang, zakat pertanian, zakat barang temuan dan barang tambang, zakat perdagangan, zakat produksi hewani, zakat investasi, zakat profesi dan penghasilan, dan zakat perusahaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan syarat dan penerimaan zakat. Pertama, saya di sini menjelaskan dulu syarat dan wajib zakat. Syarat wajib dilakukan bagi mereka yang mampu. Adapun syarat wajib zakat antara lain, yang pertama Islam, berarti mereka yang beragama Islam, baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak. Lalu merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk menjalankan seluruh syariat Islam. Yang ketiga, memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul. Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat yaitu halal, milik penuh, berkembang, cukup nisab, cukup haul, bebas dari utang, dan lebih dari cukup kebutuhan pokok. Lalu siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat? Yaitu pertama, fakir adalah golongan orang-orang yang sama sekali tidak memiliki harta, benda, dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, miskin adalah golongan orang yang memiliki harta benda dan penghasilan tetap. Kedua hal tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, amilin adalah amil zakat, seorang yang menghimpun dan mengurus zakat. Selanjutnya, mualaf adalah orang yang baru masuk Islam. Mereka berhak menerima zakat karena iman mereka masih lemah sehingga perlu diperhatikan dan dipedulikan. Selanjutnya, budak atau orang yang belum merdeka. Mereka berhak menerima zakat untuk bisa memerdekakan dirinya. Gharim atau orang yang berhutang berhak mendapatkan zakat untuk membantu melunasi hutangnya dan membebaskannya dari lilitan hutang. Selanjutnya, fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah SWT berhak mendapatkan zakat karena sedang berjuang di jalan Allah. Terakhir, ibnu sabil atau orang-orang yang menuju jalan Allah SWT. Musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan berhak mendapatkan zakat untuk membantu meneruskan perjalanannya. Manajemen pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang pertama yaitu pengumpulan zakat.
Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki dapat melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya atau meminta bantuan kepada Basnas ataupun LAS terkait perhitungan berapa zakat yang harus ia keluarkan. Yang kedua adalah pendistribusian zakat. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Yang ketiga yaitu pendayagunaan zakat. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Yang keempat adalah pelaporan pengelolaan zakat. Zakat kabupaten atau kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, serta sodako dan juga dana keagamaan lainnya kepada Basnas Provinsi, dan Basnas Provinsi wajib menyampaikannya kepada menteri terkait laporan. Yang kelima adalah pembiayaan pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan tugasnya, Basnas dibiayai dengan pendapatan dan belanja negara dan hak amil dalam melaksanakan tugasnya. Yang keenam adalah pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat. Pembinaan terhadap Basnas dan LAS dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui Basnas ataupun LAS. Penerapan zakat dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan ketentuan yang pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum, lembaga Baitul Mal. Sistem zakat dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai alat ibadah bagi orang-orang yang membayar zakat atau muzaki, yang memberikan kemanfaatan individu dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi orang-orang di lingkungan yang menjalankan sistem zakat ini, yang memberikan kemanfaatan kolektif. Dengan adanya penerapan zakat, maka akan membantu aktivitas ekonomi. Dalam kondisi terburuk sekalipun dipastikan akan dapat berjalan paling tidak pada tingkat yang minimal untuk memenuhi kebutuhan primer. Oleh karena itu, instrumen zakat dapat digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk pada kondisi krisis di mana kemampuan konsumsi mengalami stagnasi. Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum karena kebutuhan konsumsi minimum dijamin oleh dana zakat. Penerapan zakat dalam sistem ekonomi Islam. Dari penjelasan tersebut, penerapan sistem zakat akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat, yaitu zakat menjadi mekanisme baku yang akan menjamin terdistribusinya pendapatan dan kekayaan sehingga tidak terjadinya kecenderungan pemumpukan faktor produksi pada sekelompok orang yang berpotensi menghambat perputaran ekonomi. Yang kedua, zakat merupakan mekanisme perputaran ekonomi itu sendiri yang memelihara tingkat permintaan dalam ekonomi. Dengan kata lain, pasar selalu tersedia bagi produsen untuk memberikan penawaran. Dengan begitu, sektor real selalu terjaga pada tingkat yang minimum. Tempat perekonomian dapat berlangsung karena interaksi permintaan dan penawaran selalu ada. Yang ketiga yaitu zakat mengakomodasi warga negara yang tidak memiliki akses ke pasar karena tidak memiliki daya beli atau modal untuk kemudian menjadi pelaku aktif di dalam ekonomi, sehingga volume aktivitas ekonomi relatif lebih besar jika dibandingkan dengan aktivitas ekonomi konvensional. Oke, mungkin itu presentasi dari kelompok kami terkait lembaga zakat. Jika ada terkait salah kata atau kekurangan dalam penyampaian, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.